Hai sahabat Sprintiles, jumpa lagi di Sprintilan News. Berita singkat dan padat terkait dunia entertainment dimanapun itu. Hi, welcome to my channel. Bacain berita Sprintilan. Johnny Kitagawaに会社の皆様に心よりお詫び申し上げます。Pada tanggal 7 September kemarin, kantor agensi besar Jepang Johnny & Associates mengadakan konferensi pers di Tokyo mengenai masalah pelecehan seksual remaja laki-laki yang dilakukan oleh mendiang Johnny Kitagawa, sang pendiri perusahaan tersebut, terhadap beberapa talent di agensinya yang disebut juga sebagai Johnny Junior. Sayangnya si John ini sudah meninggal di tahun 2019 akibat kanker darah, sehingga dakwaan tersebut hanyalah lelucon bagi para korban. Ya karena faktanya Johnny Sange nggak pernah ngerasain bobok cantik di balik jeruji besi, bahkan tidak pernah merasakan penderitaan terhadap kultur cancel di Jepang. Jangan samain kultur cancel Jepang dengan di Wakanda, jauh levelnya, nggak masuk kalau di Wakanda. Jadi siapa sih Johnny Kitagawa alias Johnny Sange ini? Punya nama lengkap John Hiromu Kitagawa, lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1931 dan meninggal pada tanggal 9 Juli tahun 2019. Dia adalah seorang pengusaha dan manajer bakat Jepang Amerika, sekaligus pendiri dan presiden dari Johnny & Associates, sebuah agensi besar yang menaungi banyak boys group populer di Jepang seperti SMAP, Arashi, Kanjani Eight, Heisei Jump, V6 News, dan Cartoon. Pengaruh Johnny telah menyebar bukan hanya dalam dunia musik, namun juga dalam dunia teater dan televisi. Dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia industri hiburan Jepang. Ia telah memonopoli pembentukan boys group di Jepang lebih dari 40 tahun. Ya kalau di Korea sih itu seperti Lee So-man ya, sang pendiri SM Entertainment yang sudah memonopoli semua boys group, girl group di Korea. Ya cuma bedanya kalau Johnny ini punya kelainan seksual dengan remaja cowok. Mau aja itu hitungannya udah sakit loh. Ini penjahat kelamin pula. Astaga. Rumor Johnny doyan begituan sama cowok di agensinya udah beredar sejak tahun 1988. Cuman nggak ada yang berani speak up, hanya sebatas anget-anget tai ayam. Sampai suatu saat seorang mantan talent di agensinya dari member grup Four Leaves, Koji, menerbitkan serial buku harian yang berjudul Hikaru Genji E. Koji mengklaim bahwa Johnny menggunakan posisinya dalam agensi untuk memaksa anak-anak di bawah kontrak agensinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Dari literasi yang saya dapatkan, ini adalah awal mula penyebutan penis berubah jadi Johnny, yang merujuk pada hinaan untuk si John. Tuduhan yang hampir sama dibuat di sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1997 oleh Mr. Hiramoto. Dia juga mantan anggota grup bentukan Johnny lainnya. Dia mengatakan bahwa pernah melihat Johnny memaksa seorang anak laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengannya di salah satu asrama di agensinya. Pada tahun 1999, majalah mingguan Shukan Bunshun mencetak sebuah
serial 10 bagian yang berisi perincian berbagai tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh si Johnny ini. Para penuduh adalah para remaja laki-laki yang berbicara tanpa menyebutkan nama, yang telah direkrut dalam Johnny and Associates selama itu. Kemudian serial tersebut juga menuduh Johnny sange mengizinkan anak di bawah umur untuk minum alkohol dan merokok. Tuduhan tersebut diulas dalam koran internasional dan masih banyak lagi. Kasus ini tidak pernah diangkat ke pengadilan, bahkan pemerintah Jepang sepertinya takut untuk melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya setelah si Johnny sange ini mati, barulah di tahun 2023 pihak agensi melakukan konferensi pers. Kantor Johnny mengadakan konferensi pers pertamanya yaitu pada tanggal 29 Agustus bernama Tim Khusus untuk Mencegah Pengulangan oleh pakar eksternal yang baru dibentuk di kantor tersebut juga merilis investigasi dan mengkonfirmasi bahwa masalah pelecehan seksual yang dilakukan si Johnny sange ini terhadap para Johnny's Junior telah dipastikan benar adanya. Sebelumnya, pada tanggal 14 Mei, kantor Johnny juga merilis pernyataan sebagai tanggapan atas tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan Johnny's Junior yang bernama Koan Okamoto. Pihak agensi mengatakan bahwa mengenai masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendiri kami, yaitu mendiang Johnny Kitagawa, kami selaku pihak agensi dengan tulus meminta maaf atas hal tersebut yang telah menyebabkan kekecewaan dan kecemasan yang sangat besar. Cuma minta maaf doang, kagak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya di tanggal 7 September 2023, Presiden Johnny and Associates yang bernama Julie Keiko Fujishima memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak sanggup mengatasi hal yang terjadi selama dia menjabat, serta menutupi apa yang seharusnya dipublikasikan selama ini. Dan sebagai penggantinya ditunjuklah Noriyuki Higashiyama, bahwa dia telah menjadi presiden baru. Ada sekitar 300 media termasuk stasiun televisi, dari surat kabar dan media website menghadiri acara tersebut. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan dari pers terus berlanjut dan penuh dengan kontroversi sehingga konferensi pers berlangsung lebih dari 4 jam. Guinness World of Record telah mengumumkan pada tanggal 6 September bahwa mereka telah menghapus catatan Johnny dari situs resminya. Pada tahun 2011, Johnny diakui sebagai pemecah rekor dunia dalam Guinness Book of World Record edisi 2012 karena dia telah memiliki total 232 lagu hits nomor 1 dari tahun 1974 sampai dengan 2010. Penghapusan catatan tersebut menurut humas perusahaan seharusnya tidak perlu, akan tetapi sekarang setelah presiden baru perusahaan ditunjuk, mereka mengatakan bahwa keputusan Guinness Book of Record dengan menghapus catatan tersebut adalah keputusan yang bijaksana. Bagaimanapun dakwaan ini sudah kadaluarsa akibat pelaku sudah kembali pulang pada penciptanya. Namun harapannya bahwa hal ini tidak perlu terjadi lagi, sehingga perusahaan pun membentuk anak perusahaan baru dan khusus dalam hal pengawasan dan penyelidikan internal terhadap pelanggaran hak asasi di dalam perusahaan Johnny and Associates yang dikatakan langsung oleh presiden baru perusahaan saat konferensi pers pada tanggal 7 September 2023 kemarin itu. Mengenai kompensasi bagi para korban, dia mengatakan, "Saya berharap mereka yang menghadapi masalah ini dengan serius juga bisa menanggapinya dengan tulus.
saya akan membentuk dan mengangkat petugas kepatuhan dari luar perusahaan sebagai bagian dari pencegahan atas pelanggaran hak asasi manusia.